Astagfirullahaladzim. Kayak ada patahan tangan. Ini bergerak. Dulu bangunan ini pernah aktif dari tahun 2005, dijadikan tempat laundry. Kita operasi di sini setahu kita ya 24 jam. Banyak kejadian aneh, karyawannya sering banyak yang kesurupan. Kalau saya sendiri, pocong, saya ketemu di kosan, langsung dinampakin sama kuntilanaknya, suka nangis. Setiap saya bekerja di perusahaan ini memang kayaknya ada gangguan. Seperti saya kalau lagi menghidupkan boiler atau mematikan boiler atau air untuk memanaskan pakaian laundry, itu seolah-olah kayak kaki saya ada yang menarik. Pas mau ngambil kayak plastik untuk membungkus laundry, di atas, di lantai 2 itu dari tangga, nggak jauh dari sini, saya merasa kayaknya ada sesosok ular, itu kayaknya pengen memasak saya. Jiwa yang hampa bukan berarti tak ada kehidupan di dalamnya, melainkan terdapat setitik cahaya yang bisa kita selami. Lokasi bekas pabrik yang dianggap angker kini siap untuk kita telusuri. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ana Cike, inilah Jejak Paranormal. Sebuah bangunan bekas pabrik yang terletak di pinggir Jakarta menyimpan cerita mistis di dalamnya. Makhluk astral seperti kuntilanak dan siluman ular sering muncul dan mengganggu warga sekitar. Malam ini bersama Ki Pranalewu, Ana Cike, dan Dewi Salma akan menelusuri seberapa besar eksistensi makhluk astral di gedung ini. Ini ada sebuah bangunan yang memang pernah dijadikan bisnis laundry, tapi setelah beberapa tahun, kurang lebih 10 tahunan, ini sudah tidak di sini. Sudah di tahun 2005 nih, Ana. Kosongnya. Konon di sini banyak sekali penampakan yang warga sekitar ini lihat. Salah satunya pernah ada beberapa korban dan yang pernah menjadi korban di sini seringkali menampakkan diri akibat ulah jin-jin yang memang memanfaatkan situasi dan kondisi seperti itu. Nah, untuk lebih jelas mungkin kita coba telusuri dalamnya. Tadi di luar energi mistisnya nggak terlalu terasa ya Ki, tapi begitu di sini tadi kita juga Salma juga mencium sesuatu kayak bau apa ya, kayak bau dibakar gitu, tapi nyengat, kemenyan sih, semacam kemenyan gitu. Dan ini sih di sini anak di pelataran sini baru lihat ada satu sosok kuntilanak aja Ki di dekat sini, dan di sini juga di ujung sini ada. Coba interaksi sama Salma ke arah sini ya, biar merasakan energinya ya yang ada di sini. Ya, Salma ngebelakangin ke Ana aja. Tangannya sebelah sini ke sebelah sini. Nah, nanti Salma cerita aja ya, apa yang Salma sentuh atau apa yang Salma rasain. Tapi Salmanya merem, konsentrasi. Kamu sebenarnya.
suasana sudah mulai hening, selesai. Keberadaan mereka sudah mulai coba masuk ke lingkungan ini ya. Kita masih coba melakukan interaksi bersama-sama. Ada yang narik ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah sana. Langsung keringetan, wahai. Terus ntar lagi di situ cerita. Astagfirullahaladzim. Dia ntar coba kayak ke bawah itu. Hah? Merinding. Tadi mukanya langsung apa? Merah terus merinding. Dilepasin ya? Mungkin Aduh. di sini nggak begitu besar. Kayaknya kita langsung kencar aja kan ya. Ana dengan Salma dan melakukan penelusuran di sini. Ini di mana? Ke arah mana? Ke daerah sini ya? Ya udah, pencar di sini aja ya, Ki ya? Wah, ini banget. Sih. Ya udah. Yuk. Ana udah pisah sama Kiprana. Sekarang Ana penelusuran berdua Salma ya. Ana tertarik ke arah sebelah sana. Yuk kita lihat ya Salma ya. Nih, Salma masuk deh. Ini di sini. Di sini ada lagi dan lagi di sini sosok perempuan. Ini duduk di sini. Sosok perempuan duduk. Dia duduk seperti ini. Di sini karena membuat satu lingkaran di sini ditepat di sini ya. Di empat ubin ini ada satu lingkaran. Di sini nanti kamu berdiri di sini. Kamu seperti ini dulu tangannya, kamu rasain dulu di sekeliling kamu apa yang kamu rasain dengan dua tangan kamu. Kamu rasain ada apa rasanya dia seperti apa? Terus apa ya? Hangat, terus dia seperti beda aja sama di sini. Dan sekarang ini kita sedang berinteraksi dengan sosok yang ada di sini, gaib-gaib yang ada di sini. Kamu konsentrasi ya. Terus astagfirullahaladzim, di sebelah sana ada fenomena suara. Terus kamu ikutin. Di sini, berarti di sini ya. Coba kamu rasain lagi jalan. Di sini bukan? Ayo, di mana? Sini. Tadi apa yang Salma rasain? Kayak kayak ada magnet gitu, kayak ada magnet ke sini. Ya udah deh, di tempat sana, di arah sebelah sana masih ada beberapa ruangan yang belum kita selusuri ya Salma ya. Yuk, ke sebelah sana yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, ya Allah. Baunya. Assalamualaikum. Ini bisa ke atas bisa ya? Bisa. Di sini, ini sih tadi di sini ada ini apa? Aduh, ya Allah, ini tadi di sini. Pas ke anak ke situ, makanya tadi tendang ini kan astagfirullahaladzim. Kayak ada patahan tangan. Ini tadi di sini nih, karena lihat tangan, pergerakan tangan, makanya refleks kaget nendang gituan. Assalamualaikum. Oh ini keluar balkon ya?
kunci susah sih ya. Di sini juga kayak sekelebat lagi sih, ngelebat lagi. Jadi sosok-sosoknya itu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Mudah-mudahan bisa berinteraksi. Kamu duduk aja di sini, duduk di sini. Karena mau berusaha berkomunikasi, manggil yang sosok-sosok yang ada di luar. Kamu duduk, fokus nanti. Karena di sini berinteraksi dengan gaib-gaib yang ada di sini. Nanti apabila ada pergerakan atau tiba-tiba tubuh kamu kenapa, kamu jangan tahan, kamu jangan lawan. Di sini ada kru yang jagain ya. Kamu konsentrasi aja. Ya, bisa. Ini gaib-gaibnya ada beberapa sosok sudah mulai masuk ke sini. Mudah-mudahan ada salah satu makhluk gaib yang mau berinteraksi dan mau mediumisasi, mau masuk ke badannya Salma. Tapi ini ada sosok tinggi besar hitam juga di luar. Terus tadi juga sekelebat ada sosok anak-anak, tapi cuma 2 orang anak-anak, 1 gundul. Anak-anaknya kepalanya gundul dan 1 lagi ngelebat seperti sosok kuntilanak. Mungkin itu kuntilanak yang tadi Ana lihat karena sosoknya sama dan selalu menampakkan wajahnya, tapi dia cuma melihat seperti Keki. Dia keluar lagi, terus dia melihat lagi, dan di sini sekarang ada beberapa sosok juga yang melihat ke arah kita. Mudah-mudahan salah satu dari mereka mau berinteraksi dan mau masuk atau dimediumisasi ke badannya Salma. Salma dilemesin aja ya, Salma ya. Susah. Ini pemirsa, tadinya Ana mau mencoba mediumisasi. Jadi ingin tahu keberadaan mereka, salah satu sosok dari mereka ingin dimasukkan ke badannya Salma. Tapi kayaknya mediumisasi kali ini nggak berhasil. Karena memang kebetulan badannya Salma juga nggak sensitif. Dan gaib-gaib di sini juga nggak terlalu, interaksinya kurang ya. Dari tadi memang Ana lihat keluar nongol. Kayaknya Salma, gini aja deh, biar suasananya lebih dapat lagi, suasana bisnisnya lebih dapat. Mau nggak kalau kita berkencan, sekalian melakukan pembuktian? Maksudnya pembuktian itu kamu di situ sendiri dan tanpa kameramen, jadi kameranya ditaruh. Kamu pegang 1, nanti Ana juga sama pegang 1, jadi kita berpisah. Kamu telusuri, setelah kamu mendapatkan, di sini nih, kamu minta 3 hari kamera. Oke, ya, yuk. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berpisah sama dengan Mbak Ana. Sekarang saya melakukan penelusuran sendiri bersama dengan kameramen bernama Mas Hendra. Oke, yaudah, yuk kita lanjut. Yuk, kita ke bawah dulu. Yuk. Assalamualaikum. Ya, di sini karena ruangan bawah tanah ya, jadi hawanya jelas beda sama di atas tadi ya. Lebih dingin, pengap, lebih lembab ya di sini ya hawanya. Di sini ada 1 kaca. Toiletnya itu udah tua banget ya. Ada suara apa tuh? Ini udah tua banget. Oh, tapi masih ini ya, sudah berjamur, nggak pernah dipakai. Tapi airnya masih ada. Airnya masih ada di situ dan nggak kotor ya. Kaca. Oke, kita turun ke bawah. Yuk. Coba kita lihat di sini. Oh, ini dulu bekas
Mungkin bekas kamar ya. Oh, di sini sangat-sangat lembab. Apa yang dirasain di sana? Lebih merinding dan lebih kerasa hawanya panas dingin. Aku coba kita lihat ke sini ya. Ada lemari. Ini bekas tempat duduk tua. Ada gayung di sini. Ada gayung. Ada ruangan, ada pintu. Itu keluar ya? Ayo coba, itu lampunya ke arah sana ya. Oh, itu perkebunan. Oh, ini kebun. Karena terlalu gelap di sini ya. Ada kebun belakang. Coba Mas Hendra itu. Bau kemenyan di sini ya. Itu taman belakang. Rasanya auranya tuh lebih gak enak gitu. Coba Mas Hendra nyala ke sana. Auranya lebih gak enak di sini tuh. Ini udah terbuka cuma pengap gitu. Jadi kita masuk lagi. Di ruang terbuka tapi lebih pengap. Aku ini kayak susah napas gitu di situ. Susah banget. Berasa banget energinya cukup kuat nih dari sini nih, ujung sini pohon apa ya dia? Kayak pohon rambutan ya, Teh? Pohon rambutan ya. Dan konon pohon rambutan ini nggak bisa ditebang gitu ya, menurut mitos masyarakat. Mitos masyarakat di sini, pohon rambutan ini nggak mau ditebang beberapa kali, tapi nggak bisa ditebang. Dan kalau Ana lihat, memang di sini di pohon ini ada penunggunya, ada sosok seperti sosok laki-laki sih ya, ya Allah ya Robi, sosok laki-laki berbaju hitam. Tapi untuk wajahnya, untuk spesifik wajahnya Ana nggak terlalu jelas. Ya Allah ya Robi. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi nembus, ya Allah. Tadi nembus nggak? Nggak ya? Kamar ini Teh kayaknya, Teh. Beda kamar ya? Iya. Ini kayak mes ya? Mes karyawan kali ini. Tuh di sini juga udah banyak ini banget apa? Iya. Ini ada suara seperti tadi Ana sih sedengar suara seperti kayak desis ular. Ada suara desis ular juga dari arah sini, tapi kayaknya dari atas deh. Ya. Aku sini aja sih Mas, apa? Nggak nyangka aja kan tadi jalan terus tiba-tiba aku pengen sini duduk, terus di sini ada apa? Ada sosok yang apa namanya, sosok cowok, dan dia bilang tolongin. Maksudnya minta tolong gitu. Terus aku tanya kenapa saya meninggal di sini. Terus dia katanya meninggal kecelakaan kerja. Terus begitu aku tanya lagi, terus apa yang bisa aku bantu? Terus tiba-tiba dia pergi ke arah sana. Jadi Ana bingung, dia kenapa? Dia cuma bilang kecelakaan kerja. Ada sebelah sana ada kayak gaun tuh yang sendiri ya. Hah? Gak ada siapa-siapa. Tuh bau. Astagfirullahaladzim. Ini sih Mas. Ini tadi ada sosok sekelebat. Tadi kedengeran kan suara sekelebat, terus dia nunjukin
Ya. Ini tadi dia nunjukin ke arah sini, Mas. Bisa dilihat kan nggak tahu. Ada yang tinggal tadi. Tadi sih ada sosok sekelebat dari sana, sosok cowok, tapi beda dengan yang tadi. Keadaannya apa? Bukan yang itu tadi. Bukan. Ini cowok pakai baju hitam ngelebat ke sini, mungkin penunggu di sini ya, penunggu pohon ini yang tadi Ana lihat. Karena baunya, bau nggak enak lagi. Mas coba di sini Mas dilihat Mas. Soalnya tadi ada ngelebat gitu ya. Di sini kayaknya ada sesuatu deh. Dulunya kayak ada bekas yang ditanam. Buat penglaris kali deh. Oh, bener kan? Ini aku nggak narik, aku nggak apa, cuman aku menemukan aja ya Mas ya. Ini aku nggak narik, aku nggak ngapa-ngapain. Tadi kita tiba-tiba dengar diambil aja nggak apa-apa ya. Tuh. Ini perusahaan ya Mas ya? Iya, Mungkin- soalnya kan dia kan buat usaha dia. Bisa aja mungkin ini zaman dulunya ditanam, memang ditanam di sini. Makanya mungkin kenapa ini pohon nggak bisa ditebang karena memang di sini tepat ditanam. Oh iya, bisa jadi teh. Ini gimana kembalikan lagi aja ya Mas? Kembaliin aja lagi deh. Nggak enak ya. Kita kan Ya ini pemirsa, kita kembalikan lagi karena di sini kita tidak berniat apapun. Ini pun kita tidak menarik, kita hanya menemukan saja. Takutnya memang ini adalah yang punya tempat tersebut ya Mas ya. bener yang punyanya yang nyari kan. Nyari, kembalikan lagi aja di sini. Mudah-mudahan juga tidak ada oknum yang mengambil lagi ya setelah Biar nggak tayangan salah ini. gunain juga teh. Betul, karena apapun itu kita sebagai manusia yang beriman tidak usah berpatok pada satu benda apapun, karena jodoh pati rezeki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bergerak. Tadi ada cahaya merah. Lagi Ana dan saya melakukan penelusuran sendiri. Saya mau melakukan penelusuran di sini. Saya tertarik di sini nih. Ini hasil manifestasi yang memang mungkin sudah tertanam cukup lama di sini. Saya nggak tahu jenisnya apa. Yang jelas ini sebagai mungkin kalau digambarkan karena berwarna hijau, ini sebagai mustika aura ya. Dan bagaimanapun batu ini memiliki satu kemampuan atau satu daya kekuatan yang tidak dimiliki oleh batu-batu lain. Itu semua atas izin Allah. Kita coba terus sana. Sana. Di sini, hati-hati. Pemirsa, bisa dilihat ada banyak bekas mesin cuci yang memang sudah tidak difungsikan lagi karena memang sudah cukup lama, sekitar dari tahun 2005, sekarang 2014, sudah hampir 9 tahun kosong. Yang mana di sini pernah terjadi kecelakaan. Ya pemirsa, kita melakukan penelusuran hanya berdua dengan kameramen. Ana juga seperti itu dan bintang tamu juga. Ada suara dalam sini, Mar. Nggak mungkin tikus, Mar. Stop dulu. Ini ruangan di mana? Allah Akbar. Dengar suara seperti apa namanya?
orang berbisik nggak di sini? Hadir! Ada suara di sini, Mas. Gak ada apa-apa nih, Mas. Gak ada apa-apa, Mas. Ini eksistensi mereka nih udah mulai cukup ini ya, heboh ya. Gila lagi. Ini bergerak dengan sendirinya dengan dentumannya kencang ya. Tapi nggak ada apa-apa nih, Man. Tidak ada batu sama sekali nih. Hadir! Pemirsa, sekarang Ana melakukan pembuktian di sini sendiri. Nanti Adri kameramen Ana juga tinggalin Ana. Ya Adri ya, Ya, tinggalin siap, ya. Itu udah hidup ini Kemi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Ini di sini nggak ada apa-apa ya. Tadi ada cahaya merah dari arah sini, mudah-mudahan ke-record sih. Ini ke arah sini nih. Tahu cahaya merah? Tadi di sana kan putih, tadi ada cahaya merah ke arah sini. Tapi ini kayaknya cahayanya ke-record deh. Oh ya. Biasanya tadi juga kita kan lihat cahaya putih tuh di arah sebelah sana. Mudah-mudahan ini ada menunjukkan sesuatu lagi di arah sini. Oh, benar. Ini kayaknya ada. Ini kayaknya ditanam. Ini benda ditanam lagi deh. Tapi ini kalau dilihat dari teksturnya sih lain ya, beda ya. Tapi kalau dilihat nih, ada asap deh di luar. Masih tipis. Ke ini nggak? Kesut nggak? Tipis banget ada kok. Tuh keluar tuh. Ya pemirsa, selesai Ana melakukan pembuktian di sini karena memang di sini juga Ana ada mendapatkan beberapa interaksi dari sosok-sosok yang ada di sini. Tapi interaksi dari sosok-sosok yang ada di sini tuh interaksi dari sosok-sosok penghuni lokasi ini. Dan Ana menemukan dua benda yang memang mungkin ini sengaja ditanam oleh yang punya tempat, karena di sini Ana tidak melakukan sama sekali, tidak melakukan penarikan. Dua-duanya tiba-tiba Ana dapatkan. Mungkin ini hanya terpancing oleh energi keberadaan kita dan akhirnya menunjukkan sebuah keris-keris yang memang entah siapa, kita tidak menuding siapapun ya Mas ya. Cuman memang keris ini memang ada di tempat ini dan bukan kita tarik dan nggak akan kita ambil juga. Kita taruh lagi di sini aja ya Dri ya. Iya. Ini ada bola, Mar. Kita lakukan pembuktian aja, Mar. Ya. Saya coba kumpulin energi nanti dulu. Bisa, kita mau coba pembuktian. Ini saya mau coba taruh di sini. Mohon maaf, ini saya menggunakan salah satu pusaka. Jangan ditafsirkan ini sebagai benda yang memiliki kemampuan atau kelebihan yang luar biasa ya. Tetapi ini hanya sebatas sebuah simbolik bahwa benda-benda asli atau pusaka-pusaka asli biasa memiliki aura yang memang dipercaya orang-orang memiliki potensi yang luar biasa ya. Saya mau coba pancing di sini untuk bisa menggerakkan benda ini ya. Ini tidak ada tali sama sekali ya. Tidak ada tali. Dia berdiri bukan karena adanya satu kekuatan itu, tapi mencoba menyeimbangkan, mensinergikan atmosfer energi yang memang berada di sini ya.
Tim udah pergi. Oh, dipastikan nggak ada orang sama sekali di sini. Masih belum ada tanda-tanda dari makhluk astral ya pemirsa ya. Surat. Saya dengar suara ular di sini. Saya mendengar suara ular lagi di sini, pemirsa. Tapi saya nggak dapat apa-apa di sini. Hadir. Masih belum ada pergerakan sama sekali di sini, pemirsa. Saya dengar suara di atas, seperti nafas. Belum menunjukkan apa-apa nih eksistensinya di sini. Saya dengar suara di lantai atas nih, seperti nafas berat. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Hadamul Hadam, ya Hadamullah, ya Rul Gaib, ya Rul Jasad. Hadir. Nggak ada apa-apa di sini, pemirsa ya. Tapi bulu kuduk saya berdiri ya. Ada suara lagi di sini. Suara geraman yang cukup keras. Hadir. Suara. Saya suara di sini. Astagfirullahaladzim. Bolamnya pecah. Tapi pusaka saya masih berdiri kokoh. Ini bolanya di sini pemirsa ya. Saya tadi mendengar suara dentuman di sini ya, kencang banget di sini. Tapi pusaka saya masih berdiri kokoh ya, pemirsa ya. Sepertinya keberadaan makhluk astral sudah mulai datang di sini ya. Pada saat saya mencoba mencari penelusuran ke belakang ya. Hadir. Kencang banget di sini suaranya. Bergerak dengan sendirinya tuh, masih goyang. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hadir. Cukup sunyi, cukup hening, nggak ada aktivitas. Ini tiba-tiba jatuh dengan sendirinya ya, pemirsa ya. Nggak ada tali sama sekali nih. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ada suara di sini. Lagi-lagi saya hanya dikecoh oleh suara-suara nggak jelas. Ini bergerak pemirsa. Nggak ada sesuatu di sini, tapi ini bergerak dengan sendirinya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini bukti adanya pergesekan energi metafisika yang dihasilkan oleh sebuah pusaka yang masih berdiri kokoh di sini ya, pemirsa ya. Bolham ini sampai pecah dengan sendirinya. Lalu bola ini sampai lari ke arah sana tadi.
ke arah sini. Saya rasa cukup. Sebenarnya pembuktian di sini. Saya mau coba panggil tim. Tim. Ya pemirsa, makhluk-makhluk aspal adalah satu kandungan energi yang memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari panasnya api yang membara. Sehingga dia mempunyai rasa kesombongan yang luar biasa untuk menggoda dan tidak mau tunduk dengan yang namanya manusia. Nah, kita sebagai manusia harus percaya diri dengan keberanian yang kita punya. Karena keberanian aja tidak akan cukup tanpa adanya ridho dari Sang Ilahi Robbi. Ketakwaan kita gali lagi, keimanan kita kuasai lagi agar kita bisa mendekatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Kiprana Leu, tetap saksikan terus Jejak Paranormal setiap Jumat dan Sabtu di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.